Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk kembali melanjutkan pembelajaran firman Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari Ibrani pasal 5, melanjutkan yang kemarin. Dipersilahkan. Ibrani 5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rasa tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menolong untuk membaca. Ya, saya membaginya di Ibrani pasal 5 ini ke dalam 3 bagian. Yang pertama, di bagian pertama dari ayat 1 sampai 4, ini menjelaskan tentang kedudukan, tugas imam besar yang dipilih dari antara manusia dan juga fakta-faktanya. Dari ayat 1 kita melihat bahwa imam besar yang dipilih dari antara manusia ini, ia menjadi perantara atau penghubung antara manusia dengan Allah, tetapi perbedaannya kalau ini adalah imam besar yang dipilih dari antara manusia. Kalau kemarin imam besar agung yaitu Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Kemudian imam besar yang dipilih dari antara manusia ini memiliki sebuah tugas, yakni mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Kemudian ia juga harus menjaga hidupnya dalam ketaatan dan kesalehan kepada Allah, karena dirinya penuh dengan kelemahan. Ia harus bisa mengerti orang yang jahil dan yang jahat. Ini ada di ayat kedua. Ia harus karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia penuh dengan kelemahan. Kemudian di ayat yang ketiga bahwa ia harus mempersembahkan korban karena dosa bagi dirinya maupun umat yang dipimpinnya. Kemudian imam besar yang dipilih di antara manusia ini ditetapkan bagi Allah maupun umat yang dipimpinnya. Seperti halnya Harun yang juga dipilih oleh Allah. Jadi di sini di bahasan di ayat 1 sampai dengan 4 ini, sekali lagi tadi yang menjelaskan kalau kedudukan imam besar, tetapi yang dipilih dari antara manusia. Dan 4 hal tadi ya. Kemudian dibahas di pokok bahasan yang kedua, ini di ayat ke-5 sampai dengan 10, ini adalah pernyataan Allah bahwa Yesus Kristus adalah imam besar Allah. Ia dipilih, ditetapkan, dan dimuliakan Allah melalui firman-Nya,
Ini kita temukan di ayat ke-5, 6, dan juga 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas yang lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan ditegaskan lagi bahwa kalau Kristus atau Tuhan Yesus Kristus ini adalah imam besar yang memang dipanggil oleh Allah dan itu dinyatakan oleh Allah sendiri. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ini di ayat yang ke-10. Jadi kalau tadi kan imam besar yang dipilih di antara manusia, sedangkan di ayat ke-5 sampai dan 10 ini adalah menyatakan pernyataan Allah sendiri bahwa Yesus Kristus adalah imam besar Allah yang dipilih, ditetapkan, dan dimuliakan Allah melalui firman Tuhan sendiri, melalui firman-Nya. Kemudian Kristus Yesus ini melakukan tugas sebagai seorang imam besar saat Dia menjadi manusia. Ini kita temukan di ayat ke-5 tadi. Kemudian juga Kristus ini ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis kepada Allah. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dirinya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Jadi sama-sama memiliki tugas yang sama sebagai imam besar, tetapi kalau Kristus adalah imam besar yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah sendiri melalui firman-Nya. Jadi sangat jelas ya Bapak Ibu, walaupun sama-sama memiliki kedudukan sebagai imam besar, tetapi Allah di sini jauh lebih berkuasa, memang besar, dinyatakan oleh Allah sendiri sebagai imam besar. Dan kalau di pasal sebelumnya sebagai imam besar agung, memiliki tugas juga menjadi perantara atau penghubung antara manusia dengan Allah. Kemudian juga ia menjaga ketaatannya kepada Allah dan ia didengar Allah. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ia menjaga ketaatannya kepada Allah. Jadi kalau imam besar yang dipilih di antara manusia tadi seperti Harun, ia harus menjaga dirinya sendiri, menjaga kesalehannya, karena dia pun juga rentan dengan kelemahan. Tetapi di sini tugas yang sama atau tugas yang sama yang dijalankan oleh Kristus saat Dia menjadi manusia, ia juga menjaga ketaatannya kepada Allah. Kemudian ia taat dalam penderitaan dan melakukan tugasnya hingga mencapai kesempurnaan, menjadi pokok keselamatan bagi semua yang mau taat kepadanya. Jadi Kristus juga menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan, sampai ia mencapai kesempurnaannya dan menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, di ayat ke-9. Dan sampai dengan 10 tadi, di ayat ke-10, ini merupakan pernyataan Allah kembali bahwa Kristus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Kemudian di bagian selanjutnya, di ayat 11 sampai dengan 14, ini merupakan peringatan bagi jemaat pengikut Kristus agar dewasa dan bisa menyampaikan pengajaran tentang kebenaran dan asas pokok pernyataan Allah. Hal itu disampaikan atau diingatkan lagi pada jemaat di Ibrani karena saat itu pengikut Kristus masih sulit dan sangat lamban dalam mengerti pernyataan Allah, walaupun sudah begitu banyak pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan, mulai dari perantaraan para nabi dan sebagainya sampai dengan pernyataan sendiri yang dilakukan oleh Kristus Yesus saat ada di dunia atau saat menjadi manusia. Tetapi jemaat saat itu masih sangat sulit dan lamban dalam mengerti pernyataan Allah dan belum bisa menyampaikan pengajaran tentang kebenaran. Seperti di ayat 11 tadi disampaikan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi diingatkan karena mereka sangat lamban dalam mempercayai dan juga menyatakan tentang pernyataan
Allah, penyataan Kristus yang sudah disampaikan dengan berbagai hal dan sudah ribuan tahun gitu ya. Kemudian dari selanjutnya adalah bahwa ya jemaat saat itu bahkan dia katakan masih seperti anak kecil yang tidak bisa memahami ajaran, kebenaran, dan pernyataan Allah. Tidak dewasa dan tidak bisa membedakan dari mana yang baik dan yang jahat. Ya, itu adalah kenyataan atau fakta-fakta bahwa jemaat saat itu memang ya sangat lamban dalam mendengarkan, tidak dewasa, dikatakan seperti anak-anak kecil yang belum bisa menyampaikan pengajaran-pengajaran pokok yang benar tentang pernyataan-pernyataan Allah, dan belum bisa dewasa secara iman maupun dalam pengajaran, ya, bahkan tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Nah, sehingga apa yang menjadi amanat teks pada pagi hari ini, di sini saya menyimpulkan ada dua hal, bahwa ya dinyatakan kembali oleh Allah bahwa Kristus adalah imam besar yang memiliki tugas sebagai pengantara kita dengan Allah, dan hal itu sudah dinyatakan oleh Tuhan dan juga ditetapkan oleh Allah sendiri melalui firman-Nya. Kemudian amanat teks yang kedua, bahwa kita diingatkan bahwa kita sebagai pengikut Kristus ini, agar kita menjadi pengikut Kristus yang dewasa dalam iman dan juga pengajaran itu, dan karena kita tahu bahwa pernyataan Allah sudah disampaikan oleh Allah sendiri ribuan tahun yang lalu, dan dasar-dasar pokok yang benar itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, bahkan sampai dengan Tuhan datang sendiri dalam wujud atau dalam Kristus sewaktu di dunia ini, ya. Nah, kita diingatkan agar kita bisa menyampaikan atau menyatakan pernyataan-pernyataan itu, dan juga bisa menyampaikan pengajaran-pengajaran yang benar kepada manusia, gitu ya. Dan aplikasinya adalah bahwa yang pertama, sudahkah kita percaya dan menjadikan Kristus sebagai imam besar bagi hidup kita? Kemudian aplikasi yang kedua, kita boleh merefleksi apakah kita juga sudah menjadi pengikut Kristus yang dewasa dalam menyampaikan pengajaran tentang kebenaran dengan benar kepada sesama kita. Amin. Terima kasih Putri. Kita sambut dengan satu lagu, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau terciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana,
ini kita merespon firman Tuhan. Yesus imam besar agung yang mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan tangis dan keluhan. Imam besar Harun yang menjadi perantara manusia dengan Allah, dan biarlah kita sebagai imamat yang rajani menjadi orang-orang yang suka berdoa. Kita mensyukuri supaya hidup ini menjadi hambanya yang suka berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami terus diingatkan bahwa Yesus ada imam besar agung dan ada imam besar dari manusia yang menjadi pendoa syafaat, mempersembahkan doa. Dan biarlah kami Tuhan yang sudah dijadikan imamat yang rajani, biarlah kami semuanya punya hati, punya sikap, punya kerinduan berdoa syafaat seperti imam besar agung Yesus Kristus. Tuhan, supaya kami terus sesuai dengan Yesus, meneladani Yesus. Tuhan, supaya kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur.